everyone, my name is Selvi Triani, NPM 2241153 from Management Class 22 DX. I will explain about peluang analisis untuk digital bisnis dan perdagangan elektronik. Analisis pasar. Yang pertama yaitu perilaku konsumen. Memahami bagaimana konsumen digital, penelitian, membandingkan, dan membuat keputusan pembelian secara online. Yang kedua ada tren pasar. Menganalisis, mengidentifikasi tren yang muncul, teknologi dan konsumen, preferensi membentuk digital pasar. Yang ketiga adalah lanskap kompetitif, yaitu dengan cara menganalisis lanskap kompetitif, termasuk pemain kunci, pangsa pasar, dan proposisi nilai yang unik. Proses untuk digital analisis pasar. Ada 3 proses di sini, yaitu pertama pengumpulan data. Mengumpulkan data komprehensif tentang perilaku konsumen, pasar, tren, dan wawasan pesaing. Yang kedua ada segmentasi pasar. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai segmen pelanggan dalam pasar digital. Yang ketiga, identifikasi peluang. Menentukan area, potensi yang belum dimanfaatkan, dan area yang sedang berkembang. Itu cara untuk mengidentifikasi peluang. Baik, selanjutnya ada lokasi perdagangan di pasar. Yang pertama, lokasi global atau jangkauan global. E-commerce memungkinkan bisnis untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia, melampaui batasan geografis batasan. Yang kedua ada perdagangan seluler. Meningkatnya e-commerce telah membuat belanja daring lebih mudah diakses dan nyaman. Dan yang ketiga, pengalaman omnichannel. Integrasi yang mulus di berbagai saluran digital meningkatkan perjalanan pelanggan. Selanjutnya, model bisnis untuk perdagangan elektronik. Model bisnis untuk perdagangan elektronik berpusat pada pelanggan. Yang pertama, prioritaskan kebutuhan dan preferensi digital konsumen untuk menyampaikan pengalaman luar biasa. Selanjutnya, berbasis data. Memanfaatkan analisis data untuk mengoptimalkan operasi, pemasaran, dan proses pengambilan keputusan. Ada yang juga infrastruktur yang dapat diskalakan. Membangun sistem yang kuat dan fleksibel, infrastruktur untuk mengakomodasi pertumbuhan dan tuntunan pasar. Oke, yang terakhir itu ada strategi agile. Beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar dan pelanggan yang berkembang harapan. Itu adalah model bisnis untuk perdagangan elektronik. Selanjutnya, fokus pada startup digital perusahaan. Yang pertama, pola pikir inovatif. Startup digital sering kali berada di garis depan inovasi solusi dan disruptif teknologi. Yang kedua, kelincahan dan kemampuan beradaptasi. Perusahaan rintisan dapat dengan cepat melakukan perubahan dan menanggapi perubahan pasar, melampaui yang lebih besar, lebih banyak organisasi yang sudah mapan. Yang tiga, semangat berwibawa. Dorongan kewirausahaan dan gairah pendiri startup dapat menginspirasi dan mendorong pertumbuhan. Yang keempat, daya tarik bakat. Startup digital seringkali menawarkan pekerjaan yang dinamis dan bermanfaat, lingkungan yang menarik bagi bakat terbaik. Tren digital pasar. Yang pertama, perdagangan berbasis AI. Kecerdasan buatan mengubah pengalaman pelanggan melalui rekomendasi yang dipersonalisasikan dan prediksi analitik. Yang kedua, belanja dengan dukungan suara. Meningkatkan asisten suara membuat belanja online menjadi lebih mudah, percakapan dan bebas genggam. Yang ketiga, realitas
bertambah. Demonstrasi dan uji coba produk virtual bertenaga AR mengalami meningkat perjalanan belanja digital. Di sini juga ada materi tentang strategi sukses di pasar digital. Yang pertama, keterlibatan pelanggan. Keterlibatan pelanggan mengembangkan personalisasi dan interaktif pengalaman digital untuk meningkatkan pelanggan loyalitas dan advokasi. Kedua, pemasaran digital. Memanfaatkan data digital berbasis data, strategi pemasaran untuk mencapai dan mengonversi audiens target. Dan yang ketiga, efisiensi operasional. Optimalkan logistik, inventaris, manajemen, dan pemenuhan proses untuk memberikan hasil yang mulus pengalaman pelanggan. Jadi, kesimpulan dan kuncinya, hal-hal yang perlu dibawa. Yang pertama, merangkul digital transformasi, kenali yang sangat besar potensi digital pasar dan potensi Anda bisnis untuk sukses. Yang kedua, pahami Anda, pelanggan. Menganalisis konsumen secara mendalam, perilaku, preferensi, dan tim nyeri untuk memberikan layanan yang disesuaikan solusi. Yang ketiga, memanfaatkan tren perkembangan. Tetaplah menjadi yang terdepan dengan menjelajahi dan mengimplementasikan teknologi inovatif dan strategi. Yang keempat, membangun daya saing tepian. Berdasarkan penawaran Anda, mengoptimalisasikan operasi dan mengalahkan pesaing dalam ruang digital.